taburan emas, hutan hijau, tapi hanya persinggahan sementara saja. Seperti seorang musafir yang sedang berhenti sebentar, mengumpulkan perbekalan, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Meski bertahun-tahun kita habiskan waktu di atas permukaan bumi ini, itu tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Ayat ini menggambarkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang. Al-Quran Surah ini. Pada dialog ini tergambar 114. Ayat ini menggambarkan dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang telah melewati dunia ini. Pada dialog ini tergambar begitu singkatnya kehidupan di dunia fana ini, hanya sehari atau setengah hari dari setengah hari saja. Tapi setengah hari ini begitu berarti, setengah hari berikutnya yang lebih panjang. Perjalanan yang jika diukur dengan waktu, kita bisa mencapai miliaran tahun ke depan, atau malah boleh jadi lebih dari itu, yang akan menentukan apakah kita sengsara atau bahagia. Perjalanan yang akan dimulai dan berawal dari kematian. Inilah perjalanan abadi, perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi. Apapun yang kita alami di dunia, semuanya bersifat sementara. Jika kita pernah gagal, maka kita masih bisa memperbaikinya. Jika kita gagal mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan, kita masih bisa mencobanya di lain waktu. Bahkan ketika pernikahannya, atau memulai dari awal dengan yang lain. Tetapi semua itu tentu dengan sebuah syarat, yaitu selama ajal belum menjemput. Begitu ajal datang, maka tak ada lagi kesempatan memperbaiki berbagai macam kegagalan. Semua selesai. Yang tinggal hanya menunggu resiko. Sementara kita tidak tahu dan tidak akan tahu kapan hidup kita di dunia ini berakhir, dan bagaimana pula nasib kita kelak. Sayangnya, sebagian orang terlena oleh yang sementara ini, seakan-akan dunia ini menjadi tempat pemberhentian terakhir, sehingga tak pernah terpikirkan nasib untuk hari-hari panjang yang bakal dijalani. Akibatnya, dunia hanya diisi dengan memuaskan segala bentuk kesenangan, melampiaskan segala macam keinginan, ingin merasakan segala macam makanan dan minuman, ingin menikmati segala bentuk hiburan. Tak ada halal dan haram, tak ada tabu dan pantangan. Semua boleh, yang menjadi penghalang hanya kesenangan orang lain. Jika sama-sama senang, maka tak ada pun yang bisa menghakimi. Sebagian orang tidak menyadari dan tidak percaya sama sekali ada kehidupan sesudah mati. Bagi mereka, kehidupan yang tidak pernah mereka sangka. Mereka akan mengatakan seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 24. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 24. Aku dahulu mengerjakan amal solehku ini. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 24. Begitulah ucapan orang-orang yang tidak menyangka bahwa mereka akan memasuki kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Segala kesenangan yang mereka nikmati di dunia tidak ada artinya dibandingkan penderitaan yang akan mereka tanggung. Mereka akan mendapati kehidupan dari waktu ke waktu alam fana dunia dengan perjalanan abadi yang akan kita jalani. Tidak peduli kita siap atau tidak, segala yang ada di dunia ini akan berakhir, termasuk bahkan inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang akan membuka tanda. Setelah itu akan ada penantian panjang yang akan dilanjutkan dengan pembalasan segala kebaikan dan kejahatan tanpa batas waktu. Hanya ada dua pilihan ekstrim, ditempatkan di surga dan merasakan hidup penuh kebahagiaan tanpa batas, atau sebaliknya ditempatkan hanya tanpa batas. Inilah resiko terberat bagi perjalanan hidup di dunia. Tidak ada yang lebih berat. Hidup ini terasa singkat kalau kita mendapatkan kesenangan di dunia. Itu adalah kesenangan yang sangat singkat. Kalau kita menderita,
itu pun sebenarnya penderitaan yang teramat singkat. Sekali lagi, hanya sehari atau setengah hari saja, atau disingkat lagi. Sama sekali tidak sebanding dengan yang akan kita alami sesudah kematian. Mari kita buktikan betapa singkatnya umur manusia di dunia. Ada 7 besaran yang dirumuskan dalam standar internasional, yaitu satuan panjang, temperatur, massa, waktu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dari ke-7 besaran tersebut, besaran waktu menjadi teka-teki yang susah dipahami hingga kini. Sedangkan hidup manusia di dunia terfungsikan oleh waktu. Waktulah yang membatasi antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Waktu, menurut para ahli, adalah besaran untuk mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada benda atau zat. Kita sendiri menjadi bukti dari definisi ini. Masih ingatkah kita ketika kecil bermain-main dengan teman-teman sebaya kita? Namun saat ini, mungkin kita telah dewasa dan orang tua kita juga menjadi sama saja, dimanapun dan apapun acuannya. Hal ini berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Al-Kindi, seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi telah mengungkapkan dasar-dasar teori relativitas. Waktu, ruang, gerakan dengan benda. Jika ada gerakan di sana, perlu benda. Jika ada sebuah benda, di sana perlu gerakan. Al-Kindi juga sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak dapat dinilai kecil atau besar secara absolut, tetapi hanya dapat dinilai lebih kecil dalam hubungan kepada objek yang lain. Kemudian pada abad 20, Albert Einstein mengeluarkan postulat yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki mengobrol dengan yang sudah tua, beruban dan keriput, mengobrol 1 jam seperti 1 abad. Sedangkan jika mengobrol dengan yang masih muda, cantik dan anggun, mengobrol 5 detik bisa terasa 5 jam. Relativitas. Begitulah ilustrasi yang diberikan Einstein. Dan rentetan kejadian yang dijadikan acuan oleh manusia untuk menentukan waktu saat ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Mulai dari detik, jam, hari, minggu, bulan, semua acuan tersebut hilang. Bagaimanakah kita menentukan waktu? Dalam surat Al-Baqarah menceritakan dialognya dengan seorang manusia, dan manusia itu menjawab bahwa ia hanya hidup sekitar 1 atau setengah hari, atau bahkan kurang dari itu. Ayat ini menjelaskan tentang relatif tengah hari. Kemudian ditimpali oleh Allah bahwa hidupnya hanya sebentar saja, sangat sebentar. Hal ini dipertegas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naziyat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari berbagi itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Al-Quran Surah An-Naziyat ayat 46. Ayat ini menjelaskan bahwa saat menjalani hari kebangkitan, manusia baru menyadari akan durasi waktu hidup yang dirasakan ketika di dunia. Ternyata sangatlah singkat, bahkan lebih singkat lagi. Hanya selama waktu sore atau pagi hari saja. Jika waktu sore dimulai jam 3 dan diakhiri jam 6, berarti kita merasa hidup cuma 3 jam. Dan jika pagi hari dimulai jam 7 dan selesai jam 11, berarti kita merasa hidup hanya 4 jam. Tentu saja lebih sebentar dari ayat sebelumnya. Dalam surat Yunus, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran pada kita akan perasaan waktu kita saat menjalani hidup di dunia. Ketika di hari akhirat kelak, saat dimensi waktu Allah berlaku, hidup di dunia seakan lebih singkat lagi. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Yunus ayat 10. Ketika kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar setelah dibangkitkan kelak, waktu begitu panjang, sangat panjang dan sangat sulit.
Saat itulah manusia, kita baru merasakan betapa singkatnya hidup kita di dunia. Saat itu kita baru menyadari, ternyata jika dibandingkan dengan durasi waktu di dunia, rasanya hidup di dunia hanya dirasa sesaat, saat siang hari saja. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari kita coba untuk menghitung perbandingan lama hidup kita dengan versi akhirat atau alam malaikat. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa umat manusia menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dan Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan malaikat yang naik menghadap Allah dalam sehari yang nilainya sama dengan 50.000 tahun. Informasi ini ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. 50.000 tahun berarti 50 milenium, berarti 500 abad. Dan manusia berada di padang mahsyar selama itu, hanya menunggu dan menunggu. Menunggu apa? Menunggu terminal berikutnya, yaitu hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pertanggungjawaban semua amal perbuatan selama di dunia. Jika dihubungkan dengan singkatnya masa manusia di dunia, maka dengan rata-rata umur 60 atau 70 tahun dibandingkan dengan 50.000 tahun, maka jika sehari senilai 50.000 tahun, maka 60 atau 70 tahun hanyalah berkisar di angka 2 menit. Ya, itulah umur hidup kita di dunia. Tentu wajar amat besar penyesalan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan 2 menit tersebut. 2 menit yang disia-siakan. Apalah artinya bersenang-senang 2 menit tapi kemudian tersisa berjam-jam, apalagi bertahun-tahun. Maka wajar juga jika mereka minta dikembalikan ke dunia sebentar saja untuk menebus 2 menit tersebut. Namun penyesalan tinggal penyesalan. Semua telah selesai. Hari itu tiada lagi amal, yang ada hanyalah pembalasan. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang kelak akan menyesal tersebut. Maka perlu sejenak kita renungkan firman Allah Ta'ala ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat. Hidup manusia di bumi ibarat sebuah perjalanan. Dan bumi yang kita tinggali ini menjadi titik dari awal perjalanan itu. Perjalanan ini sangat jauh, seakan tak ada ujungnya. Dan persinggahan singkat kita di bumi ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan bekal dalam perjalanan jauh ini. Maka harus kita pastikan bekal yang kita kumpulkan tidak kurang untuk mengarungi perjalanan abad ini. Seperti halnya orang yang sedang bepergian. Jika perjalanan kita seminggu, maka paling sedikit kita menyiapkan bekal untuk keperluan selama seminggu. Tas yang kita bawa berisi pakaian ganti yang harus cukup untuk seminggu. Uang saku di dompet kita juga harus cukup untuk kebutuhan seminggu. Jika kita bepergian selama sebulan, tentu bekal dan persiapan kita harus lebih besar lagi. Apalagi kita akan bepergian selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Perjalanan hidup kita hakikatnya sebuah perjalanan abadi tanpa batas waktu. Bagi yang menyadari betapa panjangnya perjalanan itu, tentu akan sangat serius mempersiapkannya. Seluruh waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengumpulkan bekal dalam perjalanan yang abadi itu. Seluruh hidup dan apapun yang dimiliki di dunia ini tentu akan dipertaruhkan demi keselamatan dalam perjalanan yang abadi ini. Dalam kehidupan dunia ini mungkin kita pernah kehabisan bekal. Jika demikian tentu kita akan mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan selama perjalanan. Meskipun begitu kita masih bisa mencari bekal itu sepanjang perjalanan. Tetapi dalam perjalanan hidup sesudah mati, di sana kita tidak mungkin lagi mengumpulkan bekal. Semua harus dicari di dunia ini. Semuanya harus siap sebelum keberangkatan. Dan keberangkatan itu dimulai dari kematian. Lalu bekal apa yang harus dibawa dalam mengarungi perjalanan abadi? Tentu tidak semua yang kita miliki kita bawa. Kita harus pandai-pandai memilih yang benar-benar berguna. Yang tidak berguna tinggalkan, karena hanya akan memberatkan perjalanan. Bekal itu bukan uang, bukan barang, bukan jabatan, dan segala atribut dunia. Karena semua itu tidak bisa digunakan bertransaksi. Untuk keperluan kita selama dalam perjalanan yang akan kita lalui dan di terminal yang akan kita singgahi serta di tempat tujuan yang abadi. Maka bekal utama yang harus dibawa dan yang tidak boleh tertinggal adalah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh.
Itulah bekal terbaik kita. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Selain bekal itu, tinggalkan saja. Tak perlu repot-repot membawanya. Inilah yang diingatkan Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali, dan yang 1 tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan Rasul ini bukan berarti anjuran untuk membenci harta, sebab harta adalah bagian dari bekal untuk mengumpulkan amal di dunia. Bukan berarti pula mengabaikan keluarga dan sesama, sebab tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa mereka. Secara fisik harta itu memang kita tinggalkan, tetapi nilai amal soleh dari harta itu akan abadi bersama kita. Hal itu hanya bisa terjadi apabila harta itu kita belanjakan di jalan yang diridhoi Allah. Demikian juga dengan keluarga dan saudara-saudara kita. Jasad mereka memang tidak menyertai kita lagi, tetapi kebaikan yang kita tanamkan dalam interaksi kita di dunia tetap akan menyertai kita. Saudara-saudara seiman akan senantiasa mengirimkan doanya untuk kita. Anak-anak yang soleh juga akan senantiasa memberi kebaikan kepada kita. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama juga akan menjadi investasi yang memberi keuntungan yang tidak pernah putus. Semuanya akan menjadi amal soleh yang akan memperbanyak bekal perjalanan. Betapa singkatnya perjalanan kita di dunia ini. Setiap detik mengantarkan kita semakin dekat dengan batas akhir yang kita juga tak pernah tahu di mana batas itu berada. Tentu sebuah kerugian yang luar biasa jika waktu yang singkat ini kita ganti dengan sisa perjalanan kita yang masih sangat panjang sekali, yang ditentukan dengan amal kita saat ini. Ketika manusia itu berpulang, sesungguhnya dia akan memasuki satu pintu yang disebut dengan pintu kematian. Kita seringkali beranggapan, atau ada orang yang beranggapan, bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Padahal sesungguhnya kematian itu awal dari sebuah kehidupan. Kehidupan yang jauh lebih lama dari kehidupan sekarang ini. Di dalam sejumlah ayat diumpamakan bahwa hidup manusia di dunia itu hanya sekitar 2 menit saja kalau kita menggunakan perhitungan akhirat. Itu hanya 2 menit saja. Bisa dibayangkan, setelah kita mati, kita memasuki alam kubur. Nah, di alam kubur itu kita menunggu dengan begitu lama. Mari kita lihat. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal mungkin 100 tahun yang lalu. Nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Mereka sekarang ada di alam barzah. Sementara hidupnya mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Tetapi mereka sekarang sampai detik ini saja sudah ribuan tahun mereka menunggu sampai hari kiamat. Tentu saja kita juga begitu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah meninggal, sesungguhnya ketika kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur, kita akan menunggu waktu yang sangat-sangat lama. Waktu yang sangat-sangat tak terhingga untuk sampai kepada hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan, masih ada proses lain lagi. Ada yang namanya hisab. Ada yang namanya